selamat datang kembali di Alumni Sharing LK2 FAUI 2025. Perkenalkan, aku Tengku Hanifah, Staf Biro Hubungan Masyarakat LK2 FAUI 2025, yang hari ini akan menemani teman-teman untuk ngobrol dengan salah satu alumni hebat dari LK2 FAUI 2025. Mungkin untuk Mbak Ti bisa menyapa teman-teman di kamera. Hai teman-teman, abang Mbak, mau izin. Nah, sebelum aku kenalin ke narasumber kita yang keren hari ini, aku bakal jelasin dulu ke kalian apa sih sebenarnya Alumni Sharing LK2 FAUI 2025 itu. Nah, sebenarnya Alumni Sharing LK2 FAUI 2025 adalah program kerja dari LK2 FAUI 2025 yang bertujuan sebagai sarana keluarga FAUI, LK2 FAUI, dan IKM FAUI untuk menjalin silaturahmi dengan alumni-alumni LK2 FAUI terdahulu, dan menjadi sarana bagi alumni LK2 FAUI untuk berbagi cerita serta pengalamannya sehingga dapat dijadikan inspirasi dan pembelajaran bagi seluruh anggota aktif LK2 FAUI, IKM FAUI, dan masyarakat luas dalam menekuni dunia hukum baik di dalam kampus maupun setelah menyandang gelar sarjana hukum. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu, aku bakalan kenalin kalian ke narasumber kegiatan Alumni Sharing LK2 FAUI 2025 hari ini yang super duper keren. Tamu spesial kita hari ini adalah Abang Timotius Benjamin Ebenezer, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2020 yang pada masanya merupakan anggota aktif LK2 FAUI dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LK2 FAUI periode 2023. Selama masa kuliahnya, Abang Timotius dikenal aktif menginisiasi berbagai program pengembangan keilmuan dan diskusi hukum di lingkungan kampus. Saat ini, beliau berkarya sebagai Managing Associate di Raja Guguk dan Raja Guguk Partner Law Office dengan spesialisasi di bidang white collar crime dan cross-border commercial litigation. Melalui keahlian tersebut, Abang Timotius menjadi inspirasi dalam menjembatani perjalanan passion dari dunia kampus hingga ke dunia profesional. Oke, give it applause to Bang Tim, guys. Nah, tema kegiatan Alumni Sharing LK2 FAUI 2025 kali ini adalah Passion and Profession, Bridging the Journey from Campus to Career. Kita bakalan dengerin gimana sih perjalanan Bang Timotius dalam menemukan hal yang menjadi passion pada masa kuliah dan bagaimana hal itu kemudian bertemu dengan realita dalam kerja. Langsung aja mungkin ya Bang, kita proceed ke segmen 1. Itu adalah Finding Passion, Exploring Identity and Purpose in University Life. Oke Bang, mungkin kita bisa mulai dari masa-masa awal kuliah dulu kali ya. Masa dimana banyak yang masih bingung sama diri sendiri untuk menemukan passionnya, figuring things out and anything, dan mulai bertanya-tanya sebenarnya aku suka apa sih. Nah, kalau dari Abang sendiri, passion itu harus sejalan nggak sih sama profesi yang akan kita tekuni nanti, atau itu tuh bisa aja kita ditemukan dalam satu waktu aja gitu? Oke, terkait dengan passion dan profesi ya, kalau menurut dari gue sendiri itu harus sejalan sih, karena yang namanya pekerjaan ini itu sesuatu yang kita lakukan itu most part of our life itu bakal bekerja gitu. Mungkin yang namanya kayak sekolah 12 tahun tambah kuliah 16 tahun gitu. Tapi kalau bekerja tuh mulai dari lulus kuliah bahkan sampai nanti kita meninggal gitu. Nah, jadi dibayangin aja apakah iya kita mau melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya itu nggak sesuai passion kita sampai kita udah tua dan bahkan nanti meninggal gitu. Karena jadinya memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang harus terima apapun pekerjaannya itulah. Tapi kalau dari gue sendiri, kalau misalkan dikasih pilihan, ya tentu gue akan memilih pekerjaan sesuai dengan passion gue gitu. Karena itu yang nantinya akan membuat, ya bahkan ketika gue bekerja, gue nggak merasa itu pekerjaan, tapi gue merasa itu hobi gue dan itu menghasilkan sesuatu untuk gue hidup di situ. Jadi menurut gue sangat penting untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Dan kalau kayak itu menjalaninya juga dengan hati yang lapang ya Bang, karena kita suka gitu. Betul. Kalau misalkan dulu tuh gue pernah baca konsep dari Jepang itu terkait dengan Ikigai. Di situ nanti mungkin bisa dicek ya, tapi gue agak lupa juga detailnya gimana. Tapi intinya buat orang Jepang itu seseorang dikatakan mencapai Ikigai gitu ya, ketika dia sudah melakukan suatu pekerjaan itu yang satu itu menghasilkan uang buat dia, dua memang dia suka hal tersebut dan itu memberikan manfaat bagi orang lain. Itu mungkin nanti konteks lebih spesifiknya bisa dicek, tapi gue sih ya cita-cita gue adalah mencapai Ikigai itu, dimana pekerjaan gue bermanfaat buat gue, bermanfaat buat orang lain, dan juga itu merupakan passion yang gue suka tekuni. Okay, that's new knowledge for you guys. Look it up, Ikigai. Nah Bang, sekarang kita coba balik ke awal masa kuliah banget, karena kita tadi udah sempat preaching tentang passion. Waktu masuk FAUI, Abang tuh sebenarnya udah tahu nggak sih Abang apa yang Abang minati? Atau masih juga kayak bingung-bingung, kayak aduh, kayak kebanyakan dari maba kayak aduh sebenarnya yang gue suka tuh apa? Oke.
Sebenarnya cerita gue masuk FAW juga rada unik sebenarnya, karena gue SMA itu dulu ngambil jurusan IPA. Oh, Iya, jadi awalnya ya disuruh orang tua lah masuk IPA, biar prestis kan dulu masuk IPA negeri dan lain-lain. Tapi ternyata mungkin takdir tidak menginginkan gue di IPA, jadi akhirnya di SMA itu nilai gue cukup hancur-hancuran ya. Kimia nggak lulus 3 semester walaupun gurunya itu adalah teman sebangku bokap gue pas SMA. Fisika, gue yang orang biasanya rata-rata itu paling bawah tuh nilai KASIA 55 gitu. Nah, dulu di rapot fisika gue itu 30. Nah, disitulah udah mulai tahu bahwasannya oke, gue nggak mungkin bisa This di is IPA not nih. my- This is not my my field field. lah. Jangan sampai gue masuk ke teknik, nanti gue bikin jembatan robo atau orang korban jiwa, gue masuk ke dokteran, gue salah suntik orang meninggal. Oke, IPA is not my field. Akhirnya udah bakal pasti hijrah ke IPS. Kayak dulu kan ada namanya linjur lintas jurusan. Nah kemudian kan udah nih pindah ke IPS, kira-kira mau jurusan apa? Gitu kan. Ya yang gue lihat yang paling dekat dengan kehidupan gue dari kecil juga adalah hukum, karena kebetulan bokap gue juga adalah seorang lawyer. Yes. Jadinya akhirnya di situ gue ngambil pilihan di UTBK itu pilihan pertama langsung di Fakultas Hukum Universitas di Indonesia. Nah, kemudian pas masuk ke FAUI pun juga sebenarnya gue belum tahu spesialisasi apa yang mau gue ambil, karena gue nggak pernah nonton Suits dan lain-lain sebelumnya. Oh, iya. Jadi gue juga kayak belum tahu sebenarnya kegiatan di dunia hukum tuh kayak gimana. Mungkin ya gue cuma inspirasi modelan Hotman Paris, UC Kaligis dan yang lain, litigator semuanya. Tapi pada saat itu kalau teman-teman ingat itu gue masuk tahun 2020, itu lagi zaman COVID. Oh ya. Nah, di zaman COVID itu dulu gue gabut di rumah, akhirnya gue cobalah untuk main yang namanya saham pasar modal. Oh iya. Karena harga indeks pasar itu udah rendah banget. Jadi ya dari analisa orang-orang, udah nggak mungkin rugi deh kalau masuk pasar saham sekarang, udah pasti naik. Ya, akhirnya di situ dengan tabungan gue yang seadanya gue cobalah masuk ke saham dan lain-lain. By the way, ini endingnya bukan kayak gue jadi Timothy Ronaldo kayak gitu ya. Ini cuma sebagai konteks. Pada saat gue masuk FAUI awal, gue tertarik sama dunia pasar modal. Yes. Jadi dulu ketika gue masuk di FAUI, ketika dulu bikin PMB ya, kan kita disuruh bikin, lu mau jadi apa sih, mau lawyer apa, mau minat dan lain-lain. Gue pada saat itu malah tertariknya ke hukum pasar modal. Oke. Dengan harapan ya gue bakal masuk BLS, gue masuk ke corporate firm dan lain-lain, akhirnya gue jadi ya capital market lawyer lah. Walaupun akhirnya di tengah jalan itu nanti berubah, nanti akhirnya gue fokusnya kayak sekarang ke hukum acara dan litigasi. Sebenarnya di situ. Jadi untuk di awal sebenarnya gue juga sama lah kayak teman-teman di sini semua. Kalau yang masih ada yang baru bingung mau kemana ya sama, gue juga pernah ada di posisi itu. Gitu. But like that's so many cases buat anak FH, apalagi yang baru-baru sih, pasar modal tuh banyak banget. Iya, corporate lawyer, wah corporate lawyer banyak uangnya gitu. Oh iya itu. Nah, tapi kalau apa sih lanjut kayak proceed dari that question, kira-kira apa sih yang bikin ngerasa misalnya abang udah ketemu sesuatu yang abang sukain di FAUI, apalagi di jurusan hukum tertentu, kayak yang menurut abang tuh wah ini ternyata gue banget gitu. Oke. Kapan akhirnya gue menemukan passion gue itu adalah ketika gue udah mulai kenal sama alumni juga. Jadi ceritanya itu dulu karena gue dulu jadi ketua angkatan di angkatan gue cukup dekat dengan manajer kemahasiswaan pada saat itu, yaitu Bang Junet. Oh Bang Junet. Ya Bang Junet. Kemudian waktu itu gue sempat bantu Bang Junet ketika beliau maju di salah satu kontestasi pemilihan. Nah dari situ mulai terbukalah akses ke beberapa alumni lainnya, khususnya di angkatan beliau, dan pada situ dikenalkan dengan ada senior namanya Bang Erik. Bang Erik ini angkatan 97 dan dia sudah punya kantor hukum juga bergerak di bidang litigasi, yang akhirnya gue ditawarin untuk magang di situ. Akhirnya kirim CV, kebetulan diterima, akhirnya gue magang lah. Dan itu pada saat itu posisi gue baru di semester 2 akhir. Karena online jadi nggak ada kelas fisik, jadinya semua bisa online. Akhirnya ya udah gue coba deh, daripada gue gabut di rumah, ini gue juga saham yang udah harga udah naik juga, gue pasti bakal rugi, adalah gue akhirnya coba masuk ke situ. Kantor itu namanya itu Brisa Partners. Gue masuk di situ sebagai intern. Di situ gue mulai terpaparkan lah dengan yang namanya dunia litigasi. Nah mungkin konteks mungkin ada beberapa nanya nih, gue juga sering dapat baik dari alumni ataupun kenalan gue, kalau nggak ikut kantor bokap dulu. Bokap gue itu tipe orang yang kayak nggak mau orang nyesain dia. Jadi bahkan anaknya sendiri selama lu belum proven to be good, lu jangan ikut gue dulu deh. Lu kesana ke kantor orang lain dulu, nanti lu udah digemblek sama orang, udah oke, baru nanti bantu. Gitu. Nah akhirnya waktu itu makanya gue yaudah gue belajarnya dari kantor Pris inilah. Nah di situ it's a full litigation firm. Gue ingat banget kasus pertama yang gue tanganin adalah
kasus tindak pidana korupsi Asabri. Pada saat itu dengan nilai kerugian paling besar di Indonesia itu dengan nilai 22,7 triliun. Itu gue juga pas dengar angkanya berapa triliun, bukan miliar, triliun itu duit dong gitu kan. Gila, ternyata ada gitu kan, baru masuk juga. Nah di situ ketika gue lihat bagaimana cara kerjanya yang ya basically kita represent suatu klien untuk mengargumentasikan pembelaannya kalau misalkan dipidana gitu kan, kita mendukung hak-haknya, fakta-fakta apa yang terungkap itu yang kita paparkan di pengadilan atau bahkan di tingkat pemeriksaan gitu kan. Nah di situ gue lihat kayak ternyata ribut tuh bisa menghasilkan uang. Karena basically kita ribut, basically kita memperjuangkan hak seseorang, itu kita ributnya sama siapa, fightnya dengan pihak kepolisian, dengan kejaksaan untuk meyakinkan yang mulia hakim gitu kan. Nah disitulah gue mulai kayak mikir selama ini gue suka berdebat sama orang, gue suka cari masalah, dan gue suka menang. Jadi di situ gue tahu kayaknya litigasi ini bidang hal yang bisa memenuhi hasrat gue itu. Gue bisa ribut bukan atas nama gue, bahkan atas nama orang lain, memperjuangkan hak mereka. Gue bisa berargumentasi hukum di situ, gue bisa memenangkan hak untuk mereka, dan I can make a living out of it. Jadi itu gue mikir, kayaknya litigasi ini menarik, dan mulai dari gue di kantor itulah gue mulai udah ngelupain, gue udah gak mau corporate, gue akan coba fokus ke litigasi ini. Berarti di situ abang nemuin, litigasi is my passion. Terus kayak yaudah, gue pengen fokus di situ aja. Dan pas di situ kan abang berarti udah nemuin passion ya bang. Nah, gimana sih cara abang mempertahankan passion abang di di acara kayak banyaknya kesibukan, tekanan akademik, terus habis itu padatnya organisasi yang lain-lain, tapi kayak in a way kayak gue tapi tetap mau fokusin ke passion gue ini. Jadi kayak gimana abang ngebagi waktu, ngebagi ini abang lah, organisasinya abang. Terkait hal itu sebenarnya awalnya tidak terlalu sulit, karena apalagi dulu masih masa online ya. Basically gue di kantor, gue sekarang lagi nyusun Blendoy, tiba-tiba ada meeting biro jurnalistik gitu kan, ya udah tinggal buka Zoom ya join, kelar gue jadi kerja yang lain. Jadi itu nggak jadi suatu masalah gitu kan. Nah, apalagi yang tadi gue bilang itu, karena memang gue merasa semuanya itu adalah passion gue, jadinya gue nggak merasa terbebani ketika gue melakukan itu. Mungkin gue juga merasa ada beberapa teman-teman gue di Eva yang ketika mereka ngerjain tugas, ketika mereka ngerjain itu mereka stres. Gue nggak suka banget nih, gue pusing ngeliat. Gue ketika nerima itu, ini gue bukannya kayak nasihin video atau gimana, tapi memang untuk beberapa mata kuliah ataupun tugas, gue senang dapat ya. Kayak hukum acara pidana, hukum acara perdata, gue dikasih suatu kasus, coba kamu teliti apa yang salah, gue senang. Karena akhirnya gue bisa coba implementasi apa sudah gue pelajari selama ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak waktu itu gue ada hukum asuransi ataupun hukum HOP gitu ya, gue pusing juga, malas cerah nih gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk beberapa konteks yang memang gue suka, gue nggak merasa itu sebagai beban. Gue bahkan merasa itu malah sebagai ya cara gue mendapatkan malah kesenangan gitu loh. Gimana caranya bisa menjawab soal-soal itu kan. Gue soalnya ngeliat kalau hukum itu kita kayak jawab puzzle ya. Di sini ada fakta hukumnya seperti ini, abstrak banget. Nih apa sih yang bisa diambil, fakta hukumnya apa, isu hukumnya apa, penjelasannya bagaimana. Nah itu yang gue suka. Jadi terkait dengan bagaimana mengatur beban pikiran, beban waktu, it's not actually a big problem ketika memang yang kita pilih itu sesuai dengan passion kita. Makanya di sini juga nanti pentingnya pemilihan organisasi, pemilihan lomba yang diambil, pemilihan kegiatan gitu. Jadi pas itu memang gue nggak merasa ada beban apapun di sini, gue malah ya enjoy aja ngejalanin semuanya. Berarti kalau tips and trick dari abang tuh ya udah ngejalanin yang apa yang kamu sukain, habis itu ya udah coba manajemen waktu sebaik-baiknya aja sih ya bang. Betul. Itu kadang 24 bisa banget nih ntar tempir Hafid sama bang Pip ya guys. Gue selalu juga cukup rutin. Hafid kalau misalkan emang ada yang mau, biasanya gue selalu ini. Next talk kita bisa tanya sebentar lagi Hafid. Boleh. Bang, pernah nggak sih abang tuh ngejalanin hal yang abang sukain banget nih, tapi tuh abang tuh kayak takut banget nggak sesuai sama ekspektasi orang lain, atau enggak even ekspektasi abang sendiri, walaupun sebenarnya kita ngejalanin yang kita suka, tapi tetap juga kayak aduh gue tuh ini suka, tapi kayak gue nggak yakin nih gue bakalan sukses gak di sini, gue bakalan oke gak ya di sini. Yes, pasti tentu ada masa-masa seperti itu. Apalagi ketika awal-awal ya, ketika baru masuk, ketika gue melihat suatu case yang sangat kompleks. Karena balik lagi, yang pertama kali gue pegang itu handle ada kasus tindak pidana korupsi, Asabri. Di situ ada unsur pasar modalnya, unsur fraudnya, manipulasi pasar dan yang lain. Ketika gue pertama kali handle, tentu gue kayak
gue bisa nggak ya handle ini. And it's already a big case. It's really big case. Untungnya maksud gue masih intern. Okay. Jadi gue cuma kayak bantu dikit aja kayak servis dan lain-lain, gue nggak terlalu banyak. Nah barulah setelah itu gue baru diberikan tanggung jawab lebih besar yang udah mulai jadi PIC suatu case tertentu, jadinya from end to end itu semua gue yang tanggung jawab di situ. Tentu dengan supervisi partner gitu ya, tapi di situ yang gue punya tanggung jawab dan di situ gue yang tektokan langsung sama pihak kliennya. Nah sebenarnya ketika di litigasi ini yang bermasalah, yang menjadi tekanannya ya, karena kalau misalkan di corporate ketika kalian fail atau gagal memberikan suatu advice hukum, mentok-mentok itu kerugiannya ya bisa dihitung dengan uang lah. Yes. Kayak misalkan rugi nih kontraknya berapa miliar dan lain-lain, tapi itu masih material. Yeah. Ketika udah main ke field yang sedang lagi gue dalam ini nih, kayak pidana, ketika kita melakukan suatu kesalahan, ini fatal sekali karena ini permainannya adalah nasib seseorang. Berapa lama dia dipenjara, berapa lama denda yang dia dikenakan, aset-aset apa yang disita, itu jadi bermasalah. Jadi tentu itu yang cukup menjadi momok juga ya buat gue pada saat itu. Tapi hal itu bukan malah gue jadi tekanan, itu malah jadi motivasi untuk selalu maksimalkan pekerjaan yang sedang gue lakukan. Ketika gue tahu what's in stake, apa yang sedang dipertaruhkan, jadi jangan sampai bikin ini asal-asalan. Ketika ada suatu hukum ya riset sampai benar-benar sampai akarnya. Gitu. Jangan cuma kayak dikit, udah puas gitu. Gue udah menghilangkan lah habit seperti itu, karena gue tahu untuk case-case yang gue tanganin ini adalah ada nasib seseorang yang sedang dipertaruhkan, ada kebebasan orang yang sedang dipertaruhkan, ada hak yang pengen diperjuangkan. Jadinya itu mungkin tekanan yang pasti akan dirasakan ketika seseorang main ke litigasi, tapi itu daripada jadi tekanan, itu harus malah dijadikan motivasi untuk selalu memberikan terbaik untuk klien gitu. Oke. Sangat-sangat very knowledgeable. Nah bang, ini abang apa sih, abang nekunin passion abang di bidang litigasi gitu-gitu. Mulai dari misalnya nih bang, kalau kita ngebahas tentang waktu itu abang kan juga termasuk anggota aktif organisasi ya, dan abang sempat jadi direktur eksekutif. Menurut abang sebenarnya organisasi itu membantu banget nggak sih buat kita apa sih ngasah passion kita? Mulai akhirnya abang menemukan litigasi. Nah sampai abang mengasah lagi passion abang di bidang tersebut, menurut abang organisasi itu membantu nggak? Apalagi waktu itu apa ya, maksudnya pengalaman abang di LK2 nih gimana? Iya. Sangat membantu sih, karena untuk lebih spesifiknya dulu gue itu di biro sekarang bidang jurnalistik ya. Di situ gue kan belajar gimana caranya kita melihat suatu kejadian, terus kita coba mengambil fakta-faktanya apa sih yang ada di sini. Kemudian itu juga belajar bagaimana caranya wawancara narasumber dan lain-lain. Dan itu sangat-sangat membantu ketika gue berpraktek di bidang hukum. Sebenarnya ketika gue diceritakan sama seseorang, itu kan sebenarnya basically sama aja kayak gue lagi wawancara orang, kayak gimana sih kejadiannya pada saat itu, gitu kan. Dia sama, iya pak saya ada permasalahan kayak gini. Nah, gue bisa mencoba untuk menarik suatu fakta hukum dari suatu cerita, gitu. Dan karena gue di jurnalistik juga, dulu tuh kita di LK2 diajarin gimana sih caranya menjelaskan suatu ketentuan hukum, isu hukum yang sangat rumit di undang-undang, itu menjadi bisa dicerna sama orang awam. Easy to comprehend. Yes, bahkan kalau dulu gue itu patokannya, bahkan gue pengen bikin penjelasan yang gue bikin ini bahkan bisa dimengerti sama anak umur 10 tahun. Oh, iya. Gitu. Harus sampai sesimpel itu, sampai benar-benar yang anak yang nggak tahu apa-apa tahu apa yang gue maksud. Gitu, karena itu adalah ilmu-ilmu dipelajari ketika dulu di LK2. Apalagi di bidang jurnalistik, karena kita targetnya adalah masyarakat luas gitu kan. Jadi kita jangan terlalu mengemukakan jargon-jargon hukum yang bahkan nanti malah masyarakat yang nggak tahu apa sih maksudnya. Gitu. Ini ngomongin apa gitu loh, ini nggak ngerti gitu kan di situ. Dan itu sangat terpakai gitu ketika menjelaskan ya klien-klien gue pastinya adalah kebanyakan orang-orang awam yang nggak paham hukum. Jadi ketika dia datang dengan masalah kepada gue, jangan malah gue makin memperumit. Oh ini nebis in idem ini, oh dan judikata ini, oh ini adalah eksepsi, oh apa, bingung deh. Apa pak maksudnya? Harus jelaskan. Oh iya bu, ini permasalahan ibu adalah ini basically ya ini hutang piutang, ini kan ada jaminan dan lain-lain. Tapi karena ini nggak ada suratnya, jadinya ini nggak bisa berlaku dan lain-lain. Sesimpel itu. Nah itu yang manfaat yang sangat gue dapatkan sih dulu ketika di LK2 itu kan dari sisi material ya. Tapi kalau dari sisi formil, masalah pembagian kerja, task management itu juga sangat bermanfaat karena dulu kita terbiasa sebagai di organisasi itu melakukan banyak pekerjaan dalam satu tempo yang sama ya. Apalagi dulu ketika gue jadi DE, gue harus nge-supervise berapa puluh project at the same time. Nah itu yang juga nanti gue implementasikan ketika gue udah mulai kerja di law firm. Ketika ada this much case, gimana nih kita nge-manage-nya? Oh kita bikin ada penjadwalan, kita bikin ada deadline dan lain-lain, alur review dan lain-lain, dan itu ya
ya basically gue awalnya dulu gue belajarnya memang itu di LK2 organisasi ya apapun itulah gitu. Oke, guys, catat guys. Tadi banyak banget. Aku juga nyatet ini. Trik-trik dari Abang. Terus menurut Abang ini lebih ini aja sih ke pertanyaan agak lebih general. Passion itu Abang anggapnya sebagai apa sih? Kayak kompas masa depan kah? How you see the future? Atau kayak healing aja kayak yaudah as my hobby atau kayak keduanya? Kalau gue ngeliatnya passion itu lebih kayak ke bahan bakar sih. Bahan bakar. Iya, it what keeps you running lah. Oh gitu. iya. Jadi Okay. kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu tanpa passion, ibaratnya bensinnya udah mau habis gitu. Kayak atau bahkan gak ada bensin, pasti susah geraknya. Bakalan susah banget untuk jalanin itu. Tapi kalau misalkan ya kita nyetir mobil, gasnya penuh, kita mau gas pol pun kita lanjut aja gitu kan. Kita bisa kencang gitu. Kenapa ya? Karena memang ada bahan bakarnya. Nah dan itu yang gue alami juga ketika baik dulu masih di kuliah ya. Beda banget ketika gue ngerjain tugas hukum acara sama gue ngerjain tugas let's say hukum adat lah. Okay. Beda nih bahan bakarnya nih. Kalau hukum adat mungkin dulu gue ya maaf nih mbak dosen mungkin banyak gue kayak yaudah gue nyontek punya teman aja deh. Gue liat tugas lu deh, gue liat deh, gue salin gitu. Karena memang passion gue nggak di situ. It's not Iya, jadi ketika gue mencoba untuk effort untuk riset ya mungkin gue kayak kalau misalkan gue bisa gampang udah lah gampang aja. Nah tapi ketika aku acara, gue benar-benar gue riset sendiri sampai mampus gitu loh. Sampai pagi tuh gue risetin karena memang gue suka gitu. Dan ketika gue menemukan informasi yang baru, suatu knowledge yang baru tentang field hukum itu, gue malah seneng kayak wah jadi makin banyak nih gitu. Karena itu passion menurut gue di situ kedudukannya ya. Gue merasa passion itu ya seperti bahan bakar ya yang menjadi penyemangat gue untuk tetap mengerjakan semuanya bahkan sampai sekarang ke karir sih gitu. Yeah. Aku juga itu sih. Aku sangat secondary opinion karena menurut aku ngerjain sesuatu yang disuka tuh malah jadi pacu ini buat aku kayak oh my god, kayak I wanna keep doing this gitu loh. Kayak kalau bisa yang lain gue singkirin, gue pengen singkirin tapi kayak kan itu gak bisa ya. Tapi ya jadi motivasi sih kayak yaudah kayak walaupun selama perkuliahan tuh ada aja masa-masa yang dark times, burn out dan lain-lain. Tapi kok ngerjain sesuatu yang kita emang passion tuh malah jadi keep us going gitu loh. Benar. Sangat. Nah guys, itu tadi adalah percakapan kita di segmen 1. Gak kerasa banget ya, mungkin karena emang kita ngebahas tentang passion, jadi karena semua orang punya passion, jadi kayak gak kerasa kita udah ngomong sampai akhir segmen aja. Kayak menurut aku ini menarik banget sih Bang, kayak gimana kita ngediskusiin tentang penemuan passion, passion itu selalu mulus dengan aktivitas kita atau enggak, atau kayak malah itu menghambat proses kita dalam ini. Tapi tentunya kan semua itu gak berhenti di bangku kuliah aja kan ya Bang. Tapi juga setelah lulus kita akan dihadapkan dengan dunia kerja yang dinamis dan sering kali jauh dari ekspektasi, yang mana kita akan bahas di segmen 2. Udah pekerjaan Abang, dalam Abang beridealisme itu tuh harus ada yang berkompromi gitu. Kayak misalnya apakah Abang harus tetap idealis banget atau tetap atau